Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Channel. Baiklah, buat Bapak Ibu yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi pada pendaftaran SSCASN ya .bkn.go.id ya, yang sudah login, di sini ada keterangan bahwa selamat untuk Anda lolos tahap administrasi berkas. Saat ini pencetakan kartu peserta ujian CASN 2022 belum dapat dilakukan. Nah, harap login kembali saat masa sanggah dan verifikasi sanggah berakhir untuk mencetak kartu peserta ujian CASN 2022. Nah, selanjutnya setelah peserta berhasil login, akan ada tampilan halaman yang berisi pengumuman lulus atau tidak lulus. Nah, jika peserta dinyatakan lulus, maka akan muncul isian atau drop down list untuk memilih apakah peserta ingin melanjutkan ke pengisian daftar riwayat hidup atau pemberkasan atau ingin mengundurkan diri. Nah, di sini ada keterangan apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN. Bila setuju ya diketik saja ya atau dipilih saja ya. Silakan melanjutkan tombol di bawah ini ya untuk pengisian daftar riwayat hidup. Nah, apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN? Maka pilih dua jawaban di sini ya, atau pilih salah satu ya atau tidak, saya ingin mengundurkan diri. Kemudian jika iya ya, maka akan dialihkan ke tampilan selanjutnya. Jika peserta memilih tidak, saya ingin mengundurkan diri, maka akan muncul kolom unggah surat pengunduran diri di mana template-nya sudah disediakan di bawah tombol unggah. Nah, di sini tampilannya, silakan unggah surat pengunduran diri Anda. Kemudian pilih file ya. Nah, sedangkan untuk formatnya bisa di-download atau diisi dari template surat pengunduran diri ya. Kemudian selanjutnya jika pelamar memilih untuk mengundurkan diri dan telah klik unggah surat pengunduran diri, maka akan muncul kotak peringatan seperti di bawah ya. Jika peserta telah yakin, maka silakan klik iya ya. Jika masih ragu, dapat klik tidak dan masih dapat mengubah pilihan jawaban di drop down list sebelumnya. Nah, di sini akan tampil peringatan ya, setelah Anda mengunggah surat pengunduran diri, maka status kelulusan Anda dibatalkan dan Anda tidak bisa lanjut ke tahap pemberkasan. Apakah Anda yakin untuk mengundurkan diri dari seleksi CASN? Nah, saya rasa kebanyakan ya, hampir 99% para peserta tidak akan memilih tidak ya, karena ini adalah kesempatan besar untuk Bapak Ibu menjadi ASN. Nah, sedangkan jika telah muncul pemberitahuan ya seperti di bawah ini, maka peserta telah dinyatakan mengundurkan diri ya. Di sini tidak dapat melakukan perubahan kembali. Anda sudah mengundurkan diri dari seleksi CASN dan sudah mengunggah surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri ini dapat dilihat di sini. Nah, ini ya contoh jika Bapak Ibu memilih mengundurkan diri. Nah, sedangkan untuk peserta yang lulus seleksi dan melanjutkan ke pemberkasan, jika peserta memilih ya, maka akan muncul tombol pengisian daftar riwayat hidup ya. Ketik saja ya dan melanjutkan ke pengisian daftar riwayat hidup. Nah, di sini apa saja sih yang harus diunggah ya. Nah, di sini silakan unggah pas foto terbaru yang berlatar merah ya, dengan eksistensi JPG atau JPEG ukuran 100 hingga 200 KB. Nah, Bapak Ibu tinggal mengunggahnya. Setelah itu Bapak Ibu menginput lagi ya biodata seperti NIK, kemudian nama sesuai ijazah, gelar depan ijazah, tempat lahir ijazah ya, di sini akan muncul otomatis. Kemudian tanggal lahir pada ijazah,
jenis kelamin, status perkawinan ya silahkan diisi, kemudian nomor telepon, nama di KTP, kemudian nama sesuai ijazah tanpa gelar ya, contoh Suswanto Eskom. Gelar belakang ijazah wajib diisi ya, tempat tanggal lahir, kemudian tanggal lahir, agama, email, dan nomor ponsel. Kemudian setelah mengisi biodata akan mengisi lagi ya di sini alamat domisili Provinsi Jakarta, Kabupaten Kota Jakarta Timur, misal di sini ya. Kemudian kecamatan pilih di sini sesuai dengan daerah masing-masing, kelurahan atau desa pilih sesuai dengan daerah masing-masing, jalan ya di sini seperti ini bisa menuliskan nomor jalan dan sebagainya. Alamat lengkap, Bapak Ibu bisa menulis alamat lengkapnya. Kemudian kode pos ya, tinggi badan, kemudian berat badan, warna rambut, bentuk muka, warna kulit, ciri khas, cacat tubuh silakan isi apabila ada. Kemudian hobi atau keterangan hobi ya yang wajib diisi oleh Bapak Ibu. Nah, ini perhatiannya untuk Bapak Ibu, untuk pengisian daftar riwayat hidup ini harus sangat hati-hati dilakukan ya. Kemudian setelah selesai mengisi alamat domisili dan keterangan lainnya, Bapak Ibu langsung saja memasukkan kode CAPTA di sini untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, untuk kolom hobi dapat diisi lebih dari satu jenis seperti contoh di bawah ini ya. Nah, misalnya Bapak Ibu hobi membaca, olahraga, menggambarkan, Bapak Ibu bisa menambahkan lebih dari satu jenis hobi. Kemudian langkah selanjutnya untuk pengisian daftar riwayat hidup di sini ya. Pada kolom ini Bapak Ibu harus mengisi riwayat pendidikan ya. Nah, riwayat pendidikannya ya. Seperti ini. Pada kolom ini peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus. Misalnya Bapak Ibu telah mengikuti kursus atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemdikbud di SIM PKB, Bapak Ibu bisa memasukkannya ya. Nah, di sini tinggal tambahkan saja pendidikan seperti nomor, kemudian tingkat, nama sekolah atau perguruan tinggi, akreditasi, tempat, nomor ijazah, kemudian tanggal ijazah ya atau titik mangsa ijazah, penandatanganan ijazah, gelar depan, gelar belakang ya. Kemudian Bapak Ibu langsung melanjutkan ke kursus atau latihan di dalam atau luar negeri ya, seperti itu. Nah, kemudian harus diingat ya untuk Bapak Ibu, apabila ingin mengubah data riwayat pendidikan, klik tombol ubah ya di sini. Kemudian pada riwayat pendidikan yang ingin dihapus, kemudian silakan ubah data setelah itu ya. Klik tombol simpan untuk menyimpan perubahan data yang telah dilakukan. Ya. Apabila Bapak Ibu sudah masuk ke akun SSCHSN sebelumnya, maka tampilan ini sama ya atau cukup sama. Mengisinya tinggal tambah pendidikan atau tambah kursus. Nah, di sini untuk tambah atau mengubah data pendidikan, di sini Bapak Ibu bisa mengisi tingkat pendidikan. Di sini ada pilihannya, kemudian jurusannya, nama sekolah atau perguruan tinggi, gelar depannya, ya gelar belakang, kemudian akreditasi kampus ya jangan lupa. Kemudian tempat kampus tersebut, kemudian nomor ijazah, tanggal ijazah, dan nama pejabat penandatanganan ijazah ya. Nah, setelah selesai semuanya diisi, silakan Bapak Ibu klik simpan saja. Nah, perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang telah digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Nah, misal ya Bapak Ibu, pendidikan yang digunakan untuk melamarnya adalah S1 Sistem Informasi
lalu peserta ingin menambahkan pendidikan S2-nya. Nah, untuk penambahan akan gagal karena S2 adalah setingkat lebih tinggi dari S1, atau jika peserta memiliki 2 degree S1 lalu ingin menambahkan pendidikan misalnya S1 manajemen. Nah, akan gagal ya di input karena tingkat pendidikannya setingkat dengan S1 sistem informasi yang digunakan untuk melamar. Nah, tambahkan pula pendidikan peserta sejak sekolah dasar, menengah, dan menengah atas dengan mengklik tombol tambahkan pendidikan. Nah, setelah mengisi, Bapak Ibu silakan bisa menambahkan riwayat pendidikan yang lainnya. Contoh tingkat pendidikan SLTP, jurusan SLTP, nama sekolah, kemudian akreditasi, tempat, nomor ijazah, tanggal ijazah, dan nama pejabat penandatanganan ijazah ya. Nah, di sini ada berikut ketentuan pengisian daftar riwayat pendidikan dan kursus pelatihan, yaitu Bapak Ibu isilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal mulai dari SD Anda ya. Untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, masukkan jurusan sekolah dasar atau SLTP, SMP, SLTA, SMA, dan sebagainya sesuai nomenklatur jenis sekolah di ijazah. Untuk tingkat pendidikan SMK, masukkan nama jurusan SMK ya, nanti akan muncul secara otomatis. Untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi, masukkan nama prodi jurusan yang sesuai dengan ijazah. Nah, kemudian Anda dapat menambahkan mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar hidup atau daftar riwayat hidup. Nah, jika sudah selesai, maka Bapak Ibu bisa mengisi daftar riwayat hidup pendidikan dan kursus, klik tombol selanjutnya. Sedangkan untuk pengisian tambah kursus di sini ya, Bapak Ibu bisa mengisi data-data yang wajib Bapak Ibu masukkan, seperti nama kursus atau pelatihan, instansi pemerintah penyelenggara di sini akan muncul ya. Kemudian jenis kursusnya, kurikulum dan sebagainya, atau Bapak Ibu bisa mengisi sesuai dengan bidang masing-masing, tanggal mulai, tanggal selesai, nomor sertifikat, jumlah jam, kemudian tempat, dan institusi penyelenggara. Nah, jika selesai Bapak Ibu tinggal klik saja simpan. Nah, jenis kursus telah tersedia. Peserta hanya dapat mengisikan jenis kursus yang telah terdaftar. Nah, misalnya di sini jenis kursusnya apa? Di sini akan muncul ya, sesuai dengan sertifikat yang Bapak Ibu dapatkan. Kemudian setelah mengisi riwayat pendidikan dan kursus, Bapak Ibu harus melengkapi langkah ketiga adalah pengisian riwayat pekerjaan. Di halaman ini peserta wajib mengisi riwayat pekerjaan jika ada, atau jika ada penghargaan dan prestasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengisikan atau menambahkan daftar riwayat hidup seperti nomor, instansi perusahaan, jabatan, tanggal mulai, tanggal selesai, gaji pokok yang didapat, kemudian nomor SK sesuai dengan nomor SK yang telah diberikan oleh perusahaan atau instansi tertentu, kemudian tanggal SK, pejabat, dan aksi. Di sini aksi bisa mengubahnya dan bisa menghapusnya. Kemudian untuk tanda jasa penghargaan di sini Bapak Ibu tinggal memasukkan nomor, kemudian nama bidang rencana penghargaan yang Bapak Ibu dapatkan, nomor surat keputusan ya, kemudian tanggal surat keputusan, tahun perolehan, kemudian negara ya di sini. Kemudian setelah itu Bapak Ibu tinggal memasukkan tambah prestasi pekerjaan ya. Di sini misalnya di sini adalah lomba tari tradisional atau prestasi yang pernah Bapak Ibu dapatkan baik di perusahaan atau di luar perusahaan ya. Di sini misalkan nama prestasi tingkat misalnya kota, kabupaten, provinsi atau nasional. Bapak Ibu tinggal memasukkan, kemudian di sini tahun pelaksanaannya dan bisa mengubahnya ya, mengubah atau menghapus di tombol sebelah kanan atau di bawah tombol keterangan aksi ini ya.
Nah, di sini klik tambah riwayat pekerjaan ya. Nah, seperti ini tampilannya. Instansi pemerintah, instansi perusahaan, jabatan, tanggal mulai, tanggal selesai, gaji pokok, nomor, kemudian tanggal pejabat ya. Ini untuk tambah riwayat pekerjaan. Di sini juga Bapak Ibu bisa melihat untuk tampilan tambahan riwayat penghargaan, jenis penghargaan, nama penghargaan, nomor surat, tanggal surat keputusan, tahun perolehan, nama negara instansi yang memberikan. Kemudian klik simpan ya, jangan lupa. Nah, di sini misal prestasi, nama, tingkat, tahun. Misalnya juara 1 taekwondo PON Papua, tingkat nasional tahun 2021, kemudian simpan. Selanjutnya yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melanjutkan ke langkah keempat atau pengisian di langkah keempat, pengisian riwayat keluarga. Di halaman ini peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga, diantaranya pasangan, istri atau suami, anak, orang tua kandung, bapak dan ibu, saudara kandung, kakak dan adik, dan mertua bapak ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa memasukkannya. Kemudian tambah riwayat. Nah, seperti ini tampilannya, nik, nomor kakak, NIP, nama, tempat tanggal lahir, kemudian pekerjaan, perusahaan, status pernikahan, akta menikah, tanggal menikah, status hidup. Nah, ya Bapak Ibu langsung isi saja. Kemudian tambah riwayat anak, sama seperti ini tampilannya. Ya. Kemudian menambahkan organisasi ya. Setelah mengisi riwayat keluarga, Bapak Ibu langsung mengisi langkah yang kelima, yaitu pengisian organisasi ya. Nama organisasi, jabatan, tanggal mulai, tanggal selesai, tempat pemimpin organisasi, kemudian aksi bisa mengubah dan menghapusnya ya. Nah, di sini ada keterangan lain. Bapak Ibu juga jangan lupa memasukkan nomor surat keterangan catatan polisi SKCK ya. Kemudian tanggal surat keterangan catatan kepolisian, nama pejabat, kemudian nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani, tanggal surat keterangan sehat jasmani dan rohani, nama dokter, nomor surat keterangan bebas nafsa, tanggal surat keterangan bebas nafsa, kemudian nama pejabat penandatangan surat keterangan bebas nafsa. Nah, sebelumnya saya ingatkan bahwa untuk Bapak Ibu sebelum pengisian DRH harus menyediakan dokumen-dokumen penting seperti SKCK, ijazah, KTP dan sebagainya, kemudian surat keterangan bebas narkoba ya yang diperoleh di rumah sakit terdekat ya. Kemudian setelah mengisi semuanya, Bapak Ibu tinggal memasukkan CAPTA ya, baik berupa huruf atau angka. Kemudian selanjutnya sini tambah organisasi ya. Bisa misalnya Bapak Ibu mengikuti organisasi tertentu, silakan dimasukkan secara lengkap dan jelas ya. Nah, setelah langkah kelima, maka Bapak Ibu langsung menuju ke langkah keenam adalah unggah dokumen. Di halaman ini peserta wajib melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat ya. Nah, di sini contohnya, silakan cetak dan periksa daftar riwayat hidup dengan cara menekan kedua tombol cetak di bawah. Anda dapat kembali ke menu sebelumnya, memperbaiki data dan mencetak kembali daftar riwayat hidup bila terdapat kesalahan sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup dengan menekan tombol akhiri proses pengisian DRH. Nah, di sini hal-hal atau file-file yang harus diupload nanti kita akan bahas selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.